Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Waktu menunjukkan pukul 16.40 atau jam 5 sore kurang 20 menit. Saat ini kita berada di lahan. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022. Boomingnya porang tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para petani. Bahkan yang notabene latar belakangnya bukan petani pun akhirnya mulai terjun ke dunia porang, karena mereka berharap dari porang itulah mereka mendapatkan hasil yang signifikan, mendapatkan hasil yang sesuai target. Apalagi ketika boomingnya porang di tahun 2020 yang notabene umbi produksi pada waktu itu mencapai Rp14.000 per kilogramnya. Secara kalkulasi sangat menggiurkan bagi seluruh petani. Bahkan orang-orang yang di luar petani pun yang notabene pensiunan, pengusaha atau karyawan swasta ataupun PNS pun akhirnya mulai terjun ke dunia porang, kawan. Pertanyaannya pada waktu itu adalah apakah betul bahwa porang itu ada nilai keuntungannya? Apakah porang itu bisa nanti menjadi sumber keuntungan atau penghasilan tambahan bagi mereka yang sudah punya pekerjaan? Atau bahkan barangkali ada beberapa orang yang memiliki impian yang sangat tinggi. Dari porang itu mereka ingin bercita-cita nanti menikah, setelah menikah membeli mobil ataupun rumah terlebih dahulu, setelah rumah baru nanti akan membeli mobil dari hasil tanaman porang. Karena pada waktu itu memang ketika dikalkulasi harga Rp14.000 per kilogramnya, ketika kita tanam seluas 1 hektar dan kita biarkan dalam 2 musim atau bahkan 3 musim, memang hasilnya cukup menggiurkan, kawan. Terutama bagi saya sendiri. Untuk orang kampung dengan hasil rata-rata per bulan di atas 10 juta itu sungguh luar biasa. Nah, oleh karenanya bagi petani porang, untuk porang ini apakah benar-benar suatu komoditi pertanian yang dapat diandalkan, ada keuntungannya atau tidak? Nah, tergantung dari sisi mana dan komparasinya dengan usaha apa, kawan. Kalau saya pribadi, ketika kita kalkulasi dengan cermat apakah porang itu memang ada untungnya atau tidak, itu sebenarnya tergantung dari target yang kita inginkan, kawan. Suatu usaha kadangkala untuk mendapatkan hasil, bahkan untuk mengembalikan modal yang sudah kita gelontorkan, belum tentu dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun itu modal dapat kembali. Contoh misalnya ketika kita usaha dalam bidang pertokoan, kawan, yaitu menjual produk tertentu, tentunya biaya yang dikeluarkan cukup banyak pula, mulai dari pembuatan tokonya. Kalau tokonya minimalis ataupun sedang-sedang saja, contoh misalnya habis 50 juta. Kemudian untuk mengisi barang-barang yang ada di toko tentunya butuh modal kurang lebihnya kita anggap yaitu adalah 100 juta. Maka total global pengeluaran yang dikeluarkan adalah 150 juta, kawan. Apakah dalam kurun waktu 2 tahun 150 juta itu kembali? Belum tentu juga. Karena usaha pertokoan atau menjual sesuatu barang itu mau keuntungannya berlipat atau tidak dilihat dari tingkat ramainya pembeli pada toko kita. Biasanya kalau kita kalkulasi dengan cermat, dengan hasil kotor contoh misalnya per bulan 10 juta, kemudian kita harus membayar listrik, kemudian kita harus membayar karyawan, kemudian kadangkala juga ada membayar internet, kemudian juga ada penyisian dalam rangka untuk memperbarui, atau ketika kita di dalamnya ada mesin ya, maka ada cadangan untuk servis ataupun cadangan untuk pembelian
mesin baru dalam kurun waktu tertentu. Kalau dihitung rata-rata kurang lebihnya ya, keuntungan yang didapatkan bersih itu kisaran antara 3 sampai 5 juta. Itu pun sebuah toko dengan modal 150 dan kemudian tingkat pembelian yang cukup ramai kawan. Itu rata-rata hasil bersih per bulannya itu di angka antara 3 sampai 5 juta. Nah, kemudian kalau per tahun, contoh misalnya kita anggap tengahnya hasil bersih adalah 4 juta, maka dalam 1 tahun itu baru kembali modal bersih adalah 48 juta. Kemudian kalau dalam 2 tahun berarti 96 juta. Baru di tahun ketiga kita akan kembali modal yang sudah kita keluarkan. Itu pun kalau dalam tiap bulannya tingkat penjualan yang ditargetkan sesuai target kita. Tetapi yang namanya sebuah toko ataupun usaha dalam 1 tahun 12 bulan itu ada kalanya 8 bulan adalah masa-masa ramai, 2 bulan itu masa sedang, kemudian 2 bulan adalah masa yang sangat sepi. Nah, inilah yang menjadi komparasi bagi kami, karena di rumah juga kita ada usaha toko, maka kami bisa membandingkan tingkat dari usaha pada komoditas porang, kemudian kita bandingkan lagi dengan komoditas yaitu pertokoan atau menjual sesuatu produk. Itu kalau yang kita alami secara real di lapangan dalam kurun waktu 2 tahun, kalau kita usaha tanam porang dengan catatan sama seperti kita buka usaha toko tadi kawan, yaitu dari mulai pemilihan bibit, kemudian olah lahan, pemberian pupuk dasar, dan perawatannya juga benar. Karena toko yang tadi kita komparasikan juga mendapatkan hasil yang cukup ramai dalam 12 bulannya. Nah, di sini kita perbandingan pula ketika kita tanam porang dengan cara yang benar, dengan bibit yang dorman, kemudian dengan olah lahan yang maksimal, pemberian pupuk dasar juga maksimal, kemudian perawatannya juga maksimal, maka ketika kita gelontorkan modal 150 juta dalam kurun waktu 2 tahun, insya Allah ya, yang kita alami dalam kurun waktu 2 tahun itu modal sudah kembali kawan. Kemudian untuk ada hasil lebihnya juga, atau dikatakan adalah keuntungan bersih, karena kita saat ini adalah menanam porang yaitu sudah 3 tahun kawan. Nah, untuk 3 tahun ini berarti tanaman yang berada di depan kamera ini dan kemudian tanaman-tanaman yang ada di lahan yang lainnya itu bisa dikatakan adalah bibit sudah tidak kita beli lagi. Total yang ada di lahan ini bibitnya adalah hasil dari pengembangan dari tanaman porang kita. Alhasil contoh misalnya pada tahun ini nanti panennya sesuai dengan target, maka bisa dikatakan kalau lahan kami ada contoh misalnya ada 4 hektar, kemudian kita panen total, ini semuanya tinggal laba bersih yang kita dapatkan. Karena kalau kita tanam dari katak super pun dalam kurun waktu 2 tahun atau 2 musim, kita tanamnya dengan benar, olah lahannya dengan maksimal, pemberian pupuk dasarnya juga maksimal, kemudian penanganan gulma atau pemberian pupuk susulan itu tepat waktu, maka untuk mendapatkan umbi rata-rata di kisaran 2 kg itu bisa dikatakan cukup mudah kawan. Oleh karena hal tersebut, kalau rata-rata 2 tahun saja adalah 2 kg, jumlah tanaman kita per hektarnya adalah tidak usah banyak-banyak lah, kita hitung yang hidup total adalah 40.000 tanaman, maka kita mendapatkan hasil kisaran adalah 80 ton umbi produksi. Nah, kemudian untuk kataknya kita simpan, kita tanam kembali. Kemudian umbi 80 ton itu kalau harga tahun lalu contoh misalnya di angka 7.000, maka tentunya secara hitung-hitungan maka hasil yang didapatkan adalah sekitar 480 juta sendiri kawan. Nah, modalnya berapa untuk
per hektar pada waktu itu, ya modalnya kurang lebih kalau menggunakan kata super di angka 200 sampai 250 plus itu biaya perawatan dalam 2 musimnya kawan. Nah, alhasil berarti bibit sudah kita dapatkan, kata kita sudah tidak beli di tahun kedua itu, walaupun entah ada margin 50 juta, 100 juta dari modal yang sudah kita keluarkan, itu sudah ada keuntungan tersendiri. Nah, kemudian di tahun berikutnya atau tahun ketiga, bibit kemudian kita tanam kembali, hasil yang kita dapatkan pada tahun sebelumnya, keuntungan untuk biaya perawatan, kemudian nanti kalau contoh misalnya target panen per 2 tahun, maka di tahun keempat itu bisa dikatakan tinggal hasil laba bersihnya yang kita dapatkan di komoditi porang ini. Tetapi untuk menanam porang itu tidaklah mudah kawan. Walaupun pada hakikatnya tanaman porang itu adalah tanaman yang liar ya. Pada waktu itu sangat mudah tumbuh di hutan-hutan. Bisa dikatakan ketika mereka katak kita lempar saja memang tumbuh. Tetapi bukan berarti ketika tumbuh akan mendapatkan hasil sesuai target yang kita harapkan. Pernah kita sampaikan pada video sebelumnya, kita ada porang yang saat ini usianya adalah 3 musim di naungan. Besar batangnya pun tidak sebesar dari batang porang yang kita tanam secara intensif di lahan terbuka. Kemudian cara perawatannya juga intensif, olah-olahannya juga intensif, pemberian pupuk dasarnya juga maksimal. Itu nanti kalau kita bandingkan, contoh misalnya di tahun ketiga kita panen, dan kita bandingkan dengan tanaman yang contoh misalnya di lahan terbuka seperti ini, pada usia 2 musim, itu saya yakin hasilnya akan lebih besar umbi produksinya yang ada di lahan terbuka seperti ini. Pada beberapa waktu yang lalu banyak sekali petani-petani porang yang pada hakikatnya adalah pemula, yang mereka tergiur dari komoditi porang, kemudian dengan sukarela mereka beralih profesi, yang tadinya bukan petani menjadi petani. Akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali kawan-kawan kita yang notabene ingin terjun ke dunia porang, tetapi harapannya mendapatkan hasil, ternyata hasil yang diimpi-impikan jauh dari yang diinginkan kawan. Banyak faktor yang menjadi kendala ataupun faktor-faktor lainnya mengapa mereka menjadi gagal, mengapa mereka barangkali keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh mereka, tapi pada kenyataannya keuntungan itu sudah tidak dapat tergapai lagi kawan. Kecuali mereka yang gagal kemudian bangkit, kemudian berkaca dari kegagalan musim lalu, bagaimana ia cara tanamnya, kemudian yang lainnya dibetulkan atau dibenahi, diperbaiki, maka alhasil bisa jadi pada musim-musim berikutnya tanaman porang yang sudah ditanam dalam kurun waktu contoh misalnya 2 musim atau 3 musim, maka modal yang awalnya hilang ketika kita gagal dapat terambil kembali atau dapat tertutupi dari hasil panen tanaman porang kita kawan. Contoh misalnya mengapa mereka gagal, yang pertama adalah ketika membeli bibit mereka tertipu, uang sudah ditransfer, bibit yang ditunggu tak kunjung datang. Itu banyak sekali, entah itu musim kemarinnya lagi, atau musim kemarinnya lagi, itu di tahun 2020 lah contoh misalnya, banyak sekali kawan-kawan yang tertipu seperti itu. Karena ketika membeli bibit, banyak kan karena peminatnya itu ada yang di luar pulau, ada yang di luar provinsi, maka pembeliannya kebanyakan secara online. Mereka percaya, uang ditransfer, kemudian harapannya bibit segera dikirim, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu kawan. Yang kedua, kadangkala ya bibit yang kita harapkan itu dikirim, tapi yang dikirim ternyata adalah bukan bibit porang, bisa jadi adalah barang-barang lain
yang di packing sedemikian rupa kemudian dikirim kepada si pembeli. Kemudian faktor yang lain adalah bahwa banyak sekali kawan-kawan petani atau calon petani atau petani pemula itu menanam porang itu dikiranya adalah kapanpun bisa ditanam. Karena barangkali kalau mereka adalah petani yang dulunya bukan petani porang, contoh misalnya jagung, padi, ataupun yang lainnya, mereka biasanya menanam yang penting ada media lahan, air bisa diairi, kemudian nanti dalam perawatan itu mereka sudah punya plan. Tetapi ketika kita menanam porang itu tidak sembarang waktu atau bulan kita dapat menanamnya. Oleh karenanya menanam yang di luar musim tanam itu menjadi faktor kegagalan. Nah, kegagalan itu ada kala yang kegagalan bisa gagal total uang. Contoh misalnya ada kawan kemarin memberi kabar bahwa salah satu petani di Bantul itu rugi di tahun pertama adalah sekitar 130 juta kawan. Nah, karena apa? Karena menanamnya tidak sesuai dengan musim. Kalau kami di area Jawa Tengah itu biasanya tanam porang itu di awal bulan Oktober atau di bulan Oktobernya, lambat-lambat adalah di bulan November. Kalau sudah mencapai bulan Januari atau Februari, maka kita pending. Lebih baik kita tidak tanami porang. Pada tahun itu bisa kita tanami jagung terlebih dahulu, tanami singkong, tanami bengkoang atau yang lainnya, sambil kita belajar bagaimana cara perawatan porang, bagaimana kita menanam porang. Nah, nanti pada tahun berikutnya baru kita eksekusi untuk menanam porang. Kemudian faktor yang ketiga mengapa mereka gagal adalah dari hal perencanaan yang belum matang kawan. Perencanaan yang belum matang itu bahwa ketika kita menanam porang pada hakikatnya adalah mengandalkan curah hujan pada daerah tersebut. Akan tetapi yang terjadi biasanya di awal-awal masa tanam, baik di bulan Oktober ataupun November, bahkan kadang-kala di sampai bulan Desember, musim itu tak menentu kawan. Karena perubahan iklim itu sudah terjadi di seluruh dunia dan Indonesia salah satu yang terkena dampaknya pula. Oleh karenanya ketika bulan Oktober kita masukkan ke lahan, nah plan B-nya tidak ada. Yang terjadi apa? Katak sudah mulai tunas, hujan tak kunjung datang, seandainya datang 2 minggu sekali atau bahkan 3 minggu baru hujan. Yang terjadi tunas yang sudah tumbuh itu kemudian gosong, tidak jadi tumbuh, akhirnya nanti akan tumbuh agak terlambat. Walaupun hal ini tidak menjadi kegagalan yang total, akan tapi keterlambatan tumbuh pada tanaman porang itu akan berpengaruh pada hasil yang kita harapkan kawan. Karena yang namanya porang ketika kita tanam dari katak dan dia hidup itu lebih panjang, contoh misalnya dari mulai tanam sampai nanti dorman total itu di usia ke-8, biasanya hasil akan lebih bagus dibandingkan adalah tanaman yang ketika baru usia 4 bulan atau 5 bulan kemudian dorman. Umbinya biasanya akan cenderung lebih kecil. Oleh karenanya perencanaan yang matang, plan A, plan B, maka walaupun kita mengandalkan air hujan, tetapi alangkah baiknya kita memilih lahan itu adalah lahan yang di sampingnya atau pada bagian lahan itu ada airnya kawan. Yang mana itu bisa untuk antisipasi, kita bisa menggunakan sprinkle big gun, walaupun toh kita akan mengeluarkan biaya tambahan, tetapi dengan kita membuat pengairan secara sprinkle, contoh misalnya 2 minggu 4 kali ya, atau per minggunya 2 kali kita semprot, maka pertumbuhan porang biasanya akan lebih maksimal. Dan itu dalam kurun waktu biasanya 2 bulan. Ketika daun sudah mekar sempurna seperti ini, maka porang akan lebih leluasa dalam tumbuhnya. Ketika hujan contoh misalnya per 3 hari sekalipun, ini sudah kuat ya, ini sudah kuat. Kemudian faktor yang keempat adalah kenapa mereka gagal adalah yang pertama tidak tahu riwayat lahan yang ditanam. Karena tadi kita sampaikan bahwa banyak sekali profesi-profesi yang lainnya yang awalnya bukan petani kemudian terjun ke pertanian, maka ketika menanam porang lahannya adalah sewa,
Mereka belum menganalisa bahwa lahan yang disewa itu tingkat kesuburannya bagaimana. Karena ketika kita mengetahui lahan kita subur atau tidaknya itu adalah dari tanaman sebelumnya. Contoh misalnya kalau ini lahan porang dengan kondisi tanaman sudah tinggi-tinggi semacam ini, walaupun kita tanam dari bibit katak isi 800 up, ini mengindikasikan bahwa lahan kita subur, kawan. Nah, oleh karenanya ketika lahan ini sudah subur, maka porsi pemberian pupuk dasar pun bisa kita tekan. Tidak menjadi, contoh misalnya kemarin adalah sekitar 25 angle, maka nanti ketika lahan ini kita tanami lagi tidak perlu 25 angle, barangkali separuhnya juga cukup ya. Contoh misalnya hanya 13 angle, itu insya Allah sudah cukup. Oleh karenanya kadangkala karena riwayat lahan itu kita tidak tahu tingkat kegemburannya, tingkat keasaman basa dari tanahnya, kemudian tingkat kesuburannya itu kita tidak tahu, maka kadangkala kita memberikan pupuk dasar pun eman-eman atau hanya sedikit, sehingga porang yang kita tanam ada yang tidak tumbuh tunas susulan ya. Kemarin juga ada beberapa kawan yang sempat WA kepada saya, ada beberapa tanaman mereka yang seharusnya tumbuh tunas susulan tapi ditunggu sampai saat ini tidak tumbuh tunas susulan, kawan. Nah, alhasil bagaimana kalau kita tanam katak tapi tidak tumbuh tunas susulan, maka umbi yang didapatkan maka adalah umbinya kecil-kecil, kawan. Kemudian yang kelima adalah pupuk dasarnya kurang. Pupuk dasar yang digunakan itu sebenarnya beragam, ada seresah daun bambu, daun-daun apapun ya, kemudian dikomposkan, kemudian diinputkan ke lahan, maka porsi dari pupuk dasar itu sebenarnya tinggal lahannya. Walaupun kita gembor-gemborkan, contoh misalnya minim adalah 1000 karung atau barangkali 50 ton untuk lahan 1 hektar, tapi itu bukan menjadi patokan kunci utama. Mau 50 ton, mau 75 ton, mau 20 ton, tergantung dari lahan yang akan kita tanami. Kalau lahannya tanah itu di cangkul, kemudian kita genggam sudah mawur, sudah gembur, kemudian kita melihat tanaman sebelumnya sudah subur, maka pupuk dasar pun tidak terlalu banyak. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika lahannya tandus, tidak pernah ditanami, dalam kurun waktu 7 atau 8 tahun itu tidak pernah diolah, otomatis lahannya padat, kemudian pupuk dasarnya hanya memberi pupuk dasar yang sedikit, maka alhasil porangnya akan kerdil-kerdil, kawan. Kemudian yang keenam adalah tidak bisa merawat bibit saat karantina. Bibit baik katak maupun umbi itu masih ada resiko-resiko yang diambil atau diterima oleh petani, baik itu ketika kita belinya, contoh misalnya di bulan Juni, padahal kita tanamnya nanti adalah di bulan 10, berarti ada kurun waktu sekitar 3-4 bulan kita merawat bibit kita di rumah, kawan. Nah, cara perawatan bibit itu kadangkala baik umbi maupun katak kita tidak tahu, ditumpuk sedemikian rupa dengan ketinggian, contoh misalnya ada yang 10 cm, ada yang 15 cm, dalam kurun waktu tertentu tidak pernah dibalik, maka alhasil yang tengah biasanya akan busuk. Oleh karenanya ketika merawat bibit selama karantina itu salah satu karena bibit itu mudah berjamur, bibit itu katak juga seringkali dimakan oleh kutu, maka antisipasi adalah kita memberikan fungisida kepada bibit kita, kawan. Selain fungisida, maka ketika bulan-bulan Juni ataupun Mei, maka bibit itu tidak boleh ditumpuk, kawan. Harus kita ler, contoh misalnya tipis, kemudian bahkan kadangkala menggunakan blower dikipasi agar apa? Agar sirkulasi udara pada karantina bibit itu berjalan dengan lancar. Bahkan kadangkala ditambah dengan tadi fungisida, ada lagi untuk biar kutu itu tidak maju, yang membuat katak menjadi kempos, kawan. Walaupun tidak busuk berjamur, tapi nanti lama-lama kopong di dalamnya itu tidak bersih karena dimakan oleh kutu, maka kita spray menggunakan fungisida dan pestisida, kawan. Kemudian faktor yang ketujuh adalah cuaca yang ekstrim, terutama yang terjadi pada musim ini. Pada bulan Desember dan Januari kemarin, awal-awal Januari,
di bulan Desember, baik di luar Jawa yaitu di Lampung ataupun di daerah Jawa sendiri, itu ada bagian-bagian daerah yang notabene dalam kurun waktu 2 minggu tidak hujan. Tanaman porang ketika kita tanamnya adalah di MDPL yang cukup rendah, kemudian sengatan sinar matahari terlalu tinggi, dan kita tanamnya dari katak porang yang ukurannya size kecil, batangnya kecil, terlebih lagi ketika tanaman porang itu baru ditumbuhi gulma, gulmanya sudah terlalu tinggi, lama kita tidak mencabut gulmanya, kemudian batang-batangnya kecil dan memanjang. Nah, ketika gulma sudah kita cabut dan ternyata dalam kurun waktu 2 bulan tidak hujan, maka alhasil tanaman porang kita mayoritas akan mati, kawan. Oleh karenanya ketika kita penanganan gulma pun, kalau kondisi hujan ya 2-3 hari hujan, maka jangan sampai gulma itu melebihi dari tingginya tanaman porang kita. Tetapi kalau hujan tak kunjung datang, maka antisipasi yang kita lakukan adalah biarkan gulma tumbuh terlebih dahulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kondisi dari tanah yang ada di lahan kita tetap terjaga kelembapannya, kawan. Karena ketika gulma kita ambil, kita cabut, maka sinar matahari bisa langsung masuk ke lahan kita. Terlebih tanaman porang itu masih kecil-kecil, maka tidak serapat ini. Jarak antar tanaman pun longgar, sehingga apa? Sengatan sinar matahari bisa sampai ke tanah, tanahnya cukup kering, akarnya juga akan mengering, maka tanaman porang kita akan layu. Ketika layu maka akan mati. Kalau mati maka kita akan gagal total, kawan. Nah, kemudian yang ke-8 adalah ketika kita menanam porang, kadangkala kita tidak memperhatikan MDPL, kawan. MDPL yang sangat rendah, contoh misalnya yang di bawah 100, maka ketika kita tanam di lahan terbuka, mohon tidak menggunakan katak-katak mini, kawan. Itu sangat beresiko. Seandainya kita mau tanam katak mini pun, maka kita harus mengkondisikan lahan kita. Contoh misalnya kita mau tanam porang itu di bulan Oktober ataupun November, contoh misalnya, maka di bulan Septembernya di pinggiran bedengan itu kita tanami jagung, kawan. Nah, kita tanami jagung. Ketika jagung itu contoh misalnya setinggi 1 meter, baru porang kita masukkan ke lahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menaungi tanaman porang kita yang notabene berasal dari katak-katak mini agar tidak terlalu tersengat sinar matahari. Nah, kemudian ketika porang itu sudah tumbuh daun mekar sempurna, mulai tumbuh tunas susulan dari bawah, maka jagung sudah bisa dipanen, dan curah hujan biasanya di bulan November ataupun awal Desember sudah cukup tinggi. Nah, itulah adalah modifikasi bagaimana lahan kita kondisikan sedemikian rupa agar tanaman porang kita itu dapat tumbuh secara maksimal di lahan kita. Kemudian ketika tanam di MDPL yang agak tinggi, contoh misalnya MDPL 350 atau 300 up ke atas sana, ada yang 500, ada yang 700, maka kadangkala ada petani itu karena punya lahannya adalah lahan di bawah naungan, maka mereka juga menggunakan lahan naungan yang notabene pohon-pohonnya sudah tinggi, rindang. Maka alhasil ketika kita tanam, ya gagal sih enggak gagal, cuma seharusnya kita dalam 2 musim dari bibit katak itu kita sudah bisa panen. Maka yang terjadi adalah nunggu minimal 3 musim baru dapat kita panen. Kita panen pun umbinya biasanya size-nya rentang antara 0,5 kg sampai 1,5 kg dalam kurun waktu 3 musim. Nah, oleh karenanya pemilihan lahan baik di MDPL tinggi maupun MDPL rendah atau MDPL sedang, maka kita harus antisipasi. Jangan sampai kita tanam di MDPL rendah tadi menggunakan katak mini, terus lahannya juga tidak kondisikan sedemikian rupa. Alhasil nanti bisa mengakibatkan kegagalan, kawan. Walaupun porang pada hakikatnya itu ada nilai keuntungan yang didapatkan oleh petani. Sebagai petani, ketika kita menanam suatu komoditi, maka kita layaknya seorang pengusaha, kawan. Karena apa? Karena kita harus perhitungan cermat, modal yang sudah kita inputkan ke lahan kita berapa, biaya perawatannya berapa, kemudian total global modal yang sudah dikeluarkan itu berapa. Nanti dengan hitungan kira-kira hasil per tahunnya atau nanti hasil dalam kurun waktu 2 musim, kira-kira ada laba bersih enggak?
Selain itu ya, kita jadi pengusaha juga jadi salesnya kawan. Kita harus mencari pasar, karena ketika kita buka toko pun atau usaha-usaha yang lainnya, ketika pasar kita tidak memiliki, maka yang terjadi ya tokonya sepi pembeli. Maka kita di pertanian ini ya, selain jadi pengusaha, jadi manajer, jadi direktur ya, jadi sales juga, karena kita juga harus mencari pasar sendiri. Kita mau jualnya kemana? Contoh misalnya ini kita tanamnya kan dari bibit-bibit katak mini, kemudian kita tanamnya juga jarak 10 kali 15, rapat sekali. Maka tanaman di lahan ini tidak mungkin kita kondisikan dalam 2 musim. Dalam 1 musim saja batangnya yang ketiga ini, 3 atau keempatnya, itu batangnya sudah sebesar ini kawan. Nah, kalau jaraknya adalah 10 kali 15, kemudian di 2 musim kan, maka yang terjadi ya tanaman porangnya akan sangat berdesak-desakan. Maka dalam 1 musim ini kita harus bongkar. Targetnya kita jual adalah umbi bibitan. Umbi barangkali size, kalau dulu awalnya kita target paling sekitar per batangnya, per tanaman hasil adalah sekitar 1 on. Tapi kalau kita melihat besar batang yang saat ini prediksi 2 on, 3 on pun ada yang dapat kawan. Setengah kilo pun barangkali ada yang dapat. Oleh karenanya ini kita harus jadi sales, bagaimana kita memasarkan umbi bibit sebanyak ini. Kurang lebih tanamannya ada sekitar awalnya kalau kita tanam ada 400.000 tanaman. Contoh misalnya yang mati adalah 100.000 tanaman, atau barangkali 100.000 itu mati dan kerdil ya, tidak sesuai dengan target. Kemudian yang hidup saat ini adalah 300.000 tanaman. Maka ketika ini nanti contoh lah ya, dapat umbi adalah 1 on, maka kita dapat 30 ton. Nah, 30 ton ini kalau kita tidak punya pemasaran, 30 ton mau kita jual kemana? Ya, maka yang terjadi kita tidak bisa bongkar, kita tidak bisa jual, maka ya akhirnya kita tidak dapat hasil yang kita harapkan kawan. Nah, oleh karenanya walaupun kita seorang petani, kita adalah sebagai direktur karena pemilik lahan atau pemilik dari tanaman, kemudian kita juga adalah seorang manajer, memanage dari pekerja-pekerja yang ada di lahan kita. Kemudian yang ketiga kita jadi salesnya, karena kita harus mencari pasarnya. Kita nanti targetnya mau jual kemana, jualnya umbi bibit seperti ini, atau targetnya akan jual umbi produksi seperti yang ada di lahan kami yang sebelah sana, atau barangkali mau dikembangkan, oh kita mau sewa lahan lagi, contoh misalnya yang sebelah sana belum kita tanami, nanti kita tanami, berarti ini harus kita bongkar, nanti kita jarangkan. Maka plan atau perencanaan seperti itu sudah tergambar di pemikiran kita, dan kondisi-kondisi apapun, isu-isu apapun yang ada di dunia perporangan itu tidak mempengaruhi dari tekad niat kita awal untuk terjun di dunia porang kawan. Karena dalam dunia pertanian itu kita mengenal 4K kawan. Yang pertama adalah kerja keras, maka sebagai petani kita harus tahan banting, baik panas maupun hujan, kita harus merawat tanaman porang kita. Yang kedua, kita harus kerja cerdas, bagaimana menangani gulma, bagaimana kita pemberian pupuk dasar agar meminimal mungkin tapi tanaman kita tetap subur, bagaimana kita merawat tanaman porang kita, bagaimana kita spray pupuk kita lebih cerdas kawan. Kemudian yang ketiga adalah kerja tuntas. Maka kalau kita sudah mulai terjun di dunia perporangan, kita lakukan sampai benar-benar mendapatkan hasil kawan. Kita jangan putus asa ya, yang namanya kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan yang tertunda. Walaupun kadang-kala ada yang orang gagal kemudian pesimis, kemudian beralih profesi yang lain, tanam yang lainnya, itu sah-sah saja. Itu adalah pilihan hidup dari masing-masing orang. Kemudian yang terakhir adalah kerja ikhlas kawan. Kerja ikhlas yang di sini adalah bahwa semua petani, baik yang mereka menanam padi, yang menanam jagung, menanam bengkoang, menanam brambang atau bawang, kemudian tanam singkong, tanam yang lainnya, ketika masa panen maka kerja ikhlas itu penting kawan. Karena ketika harga taruh di ekspektasi kita, awal kita perencanaan, kita tanam porang itu harganya 10.000, tetapi ketika waktu kita panen ternyata harganya di angka 7.000 atau 8.000, maka ada selisih margin 2.000 kali jumlah tonase yang kita hasilkan dari lahan kita. Maka itu akan, kalau kita tidak ikhlas, maka akan menjadi
penyakit di hati kita. Hati kita seolah-olah tidak terima, yang tadinya ekspektasinya adalah 10.000 ternyata hanya sekitar 7.000 sampai 8.000. Nah, oleh karenanya hasil apapun yang kita dapatkan itu harus diterima dengan ikhlas. Karena kalau kita tahu bahwa hasil apapun yang kita dapatkan dari semua usaha kita itu totalitas adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, kawan. Itu adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya mampu berikhtiar, kita hanya mampu berusaha, kita hanya diminta untuk berdoa dan berusaha, tapi hasil akhir itu adalah penentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita sampaikan, kawan, bahwa porang ini adalah sebuah usaha. Usaha itu usaha di bidang pertanian, pertaniannya adalah pertanian komoditi porang. Dalam usaha ini ya tentunya kalau kita bandingkan, kita komparasi dengan usaha yang lain, insya Allah kalau kita tanamnya benar, kita rawatnya dengan benar, dalam kurun waktu 2 tahun, modal yang sudah kita gelontorkan insya Allah kembali, kawan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa orang yang terjun ke dalam dunia usaha apapun pasti ada yang mengalami kegagalan, kawan. Baik yang di properti, ya, kemudian ada yang di jasa, ada yang di toko. Itu pasti tidak 100% mereka yang terjun dalam dunia usaha itu akan mengalami kesuksesan. Beberapa akan mengalami kegagalan. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang ketika gagal biasanya akan menjadi cerminan hidup mereka, bagaimana mereka akan bangkit kembali, mereka akan mengilhami saat kegagalan itu letaknya di mana, maka akan diperbaikinya pada tahun berikutnya. Oleh karenanya tadi ada 8 hal yang membuat petani porang itu gagal, maka sedini mungkin kalau tahun berikutnya, contoh misalnya nanti di bulan Oktober itu mau tanam porang, maka hal-hal tadi perlu diantisipasi betul. Lahannya coba dicek saat ini tanamannya bentuknya seperti apa yang akan ditanami porang, subur atau tidak, tingkat kebutuhan pupuk dasarnya disiapkan sedini mungkin. Ketika nanti di bulan April hujan sudah mulai reda, kumpulkan kohe, kemudian difermentasi, siapkan amunisinya, baik permodalan, kemudian niat, tekad itu dikumpulkan semuanya, tentunya agar ketika kita sudah terjun maka semangat dan tekadnya tidak melempem di tengah jalan, kawan. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kita sampaikan itu kurang berkenan di hati kawan-kawan petani porang, tapi semua itu adalah bagian dari dinamika pertanian di Indonesia, kawan. Jagung pada musim lalu harganya kering mencapai Rp6.000, saat ini sudah turun lagi menjadi 4.500. Kemudian cabai yang pada musim lalu bisa mencapai 90.000, sekarang juga di angka sekitar 20-30.000. Nah, itulah dinamika pertanian kita. Petani yang sukses biasanya adalah petani yang tahan banting, petani yang tetap konsisten dengan apa yang ia tanam. Itulah hal-hal yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala hal. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share video-video di dalam channel ini. Semoga kami dalam sharing-sharing budidaya porang ataupun komoditi yang lainnya menjadi pengetahuan dan pengalaman kita bersama agar menjadi pembelajaran kita di musim berikutnya, kawan. Salam sukses dari kami. Selamat sore. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5:30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.